Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan 2 ya untuk mata kuliah pemrograman objek dasar. Nah, jadi di sini pertemuan 2 kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa Java dan lingkungannya. Jadi harusnya memang di pertemuan 2 ini teman-teman sudah bisa menginstal Java gitu ya di laptop masing-masing. Namun nanti saat di praktikum ya itu nanti akan dipandu oleh asisten juga sih untuk menginstal. Jadi kita di sini membahas tentang teknologi Java-nya dulu ya. Jadi Java itu adalah seperti apa? Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang mengimplementasikan secara murni gitu ya pemrograman berorientasi objek. Dan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek semuanya ada di bahasa Java karena memang para pendiri dari paradigma berorientasi objek itu diimplementasikan semua mulai dari modeling ya dan lain-lainnya, serta implementasinya pun dimulai dari bahasa Java. Sebenarnya sebelum Java itu ada C++ ya. Jadi mulai dari C++, kemudian bahasa Java pun dibuat dari bahasa pemrograman C++ tersebut. Jadi itu tadi kita membahas sejarah singkat ya. Jadi memang dari C++ itu adalah awal mula dari bahasa Java. Kemudian pada tahun 1991 pada awalnya dulu Java ini dimiliki atau dibuat ya oleh perusahaan yang namanya Sun Microsystem. Nah, kemudian tahun 93 ini Java dikembangkan lagi gitu ya. Karena memang pada tahun 91 James Gosling itu mengimplementasikan dan meneliti Java, tapi memang agak kurang berhasil. Ya, sehingga proyek tersebut hampir tutup, tapi akhirnya diselamatkan lagi di tahun 1993 gitu ya. Nah, Java diperkenalkan di dunia itu secara formal adalah tahun 1995, karena memang dari 1991 sampai 1994 bahasa pemrograman Java itu masih di fase penelitian. 91 sampai 93 ya, itu adalah di fase penelitian. Setelah penelitian itu berhasil, maka dibuatlah suatu produk yang namanya bahasa Java di waktu tahun 1994, dan diperkenalkan bahwa produk tersebut ada gitu ya di tahun 1995. Jadi bagi Sun Microsystem, Java itu adalah bahasa pemrograman yang menjadi produk ya, artinya itu adalah software, di mana software yang Sun Microsystem ciptakan itu adalah bahasa pemrograman dan itu adalah produknya mereka. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa aplikasi Java itu sudah banyak sekali ya digunakan di berbagai macam aplikasi di dunia ini ya. Ada sekitar berapa juta device ya, berapa miliar bahkan yang menginstal Java di dalam device mereka masing-masing. Nah, ini adalah motivasi awal Java. Jadi Java itu memang bahasa pemrograman yang diciptakan secara gratis. Jadi free. Semua orang bisa coding menggunakan bahasa Java dan banyak sekali diimplementasikan di produk-produk elektronik terutama ya. Ada di kulkas, toaster, dan lain-lain. Jadi itu memang banyak. Nah, kemudian Java berkembang akhirnya ke bahasa jaringan ya atau ke network programming untuk mengendalikan device-device tersebut gitu ya, menggunakan pengendalian jarak jauh gitu ya. Jadi ada yang namanya remote method invoke atau RPC, ada yang namanya RMA ya, ada yang namanya RPC juga ya, di mana itu adalah pemrograman jaringan. Nah, memang Java ini belum ditinggalkan ya, sampai sekarang juga banyak yang menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya untuk device-nya. Mungkin kita merujuk ke 10 tahun yang lalu, banyak handphone atau ponsel pun yang membuat operation system mereka menggunakan basisnya Java. Ya, dulu kita lihat banyak handphone atau ponsel merek lokal gitu ya, yang bisa menghandle dual SIM, 3 SIM, atau bahkan sampai yang 4 SIM, dan mereka menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai bahasa pemrograman yang mereka pakai untuk membuat sesuatu sistem operasi gitu ya.
Nah, Java itu sekarang dimiliki oleh Oracle. Jadi setelah dari Sun Microsystem, sahamnya dimiliki oleh Oracle dan itu tetap gratis ya. Jadi memang Java itu gratis. Nah, di sini teknologi Java itu adalah pertama adalah bahasa pemrograman. Jadi Java itu secara keseluruhan ya. Jadi kita bahas teknologinya. Secara keseluruhan Java itu terdiri dari bahasa pemrograman. Jadi kita bisa coding menggunakan bahasa yang namanya bahasa Java. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain yang kita pernah pelajari ya, ada PHP, ada C dan lain-lain. Java memiliki sintaksnya sendiri. Dan sintaks Java itu lebih cenderung ke pemrograman berorientasi objek. Nanti kita bahas dengan detail apa itu pemrograman berorientasi objek ya. Kalau kemarin kita masih membahas terkait umumnya saja. Kemudian ada yang namanya development environment-nya. Jadi bahasa Java itu tidak hanya menjual bahasa pemrogramannya saja, tapi untuk environment development-nya juga mereka jual. Sehingga dalam satu keseluruhan package-nya Java, kita install di laptop kita, kita akan mendapatkan semua yang ada di dalam slide ini ya. Ada bahasa pemrograman, ada development environment-nya, ada application environment, dan ada deployment environment-nya. Ya, jadi ada bahasa pemrogramannya, ada development environment-nya, ada compiler-nya gitu ya, ada application environment-nya, ada yang disebut dengan Java Virtual Machine, itu untuk deployment environment ya. Sehingga Java itu bisa berjalan di berbagai macam device, karena memang Java itu tidak langsung berjalan di operation system, tapi di atas deployment environment-nya yang kita sebut sebagai Java Virtual Machine atau JVM. Nah, di sini Java sebagai bahasa pemrograman support untuk pemrograman berorientasi objek, di mana seperti yang kita jelaskan kemarin, istilah objek itu seperti kucing ya gitu ya, ada kucing yang hitam, ada kucing yang merah, ada kucing yang warnanya abu-abu dan seterusnya, di mana objek itu berasal dari suatu kelas yang sama. Jadi sesuatu di dunia nyata kita representasikan dalam bentuk kode ya. Di sini kode yang dimaksud adalah kode bahasa pemrograman Java. Nah, sebagai development environment tadi saya sudah jelaskan bahwa di development environment-nya ada compiler-nya. Compiler itu adalah suatu perangkat lunak yang dibuat di mana dia akan menerjemahkan semua sintaks Java menjadi bahasa komputer yang bisa dieksekusi oleh komputer, yaitu adalah compiler. Lalu ada interpreter juga. Jadi dalam Java, ketika compiler dieksekusi, ada interpreter juga yang akan menerjemahkannya. Lalu ada documentation generator, jadi ketika kita membuat bahasa pemrograman Java, kita bisa bikin dokumentasinya. Ya, misalnya kita bikin aplikasi, kita bikin suatu fungsi atau prosedur yang selanjutnya di bahasa Java ini kita sebut sebagai metode ya. Nah, metode tersebut atau fungsi prosedur tersebut bisa kita bikin dokumentasinya ya, sehingga kita bisa kasih keterangan bahwa suatu fungsi dan prosedur ini adalah digunakan dan tujuannya buat apa. Lalu ada juga class file packaging tool. Jadi ketika compiler ini bekerja gitu ya, Java tadi akan menjadi suatu bentuk executable. Jadi kalau kita coding menggunakan bahasa Java, maka kita akan membuat suatu file, di mana file itu ekstensinya adalah .java. Nah, ketika sudah dilakukan kompilasi, maka .java itu akan menjadi .class, jadi berubah bentuknya. Nah, sehingga dalam satu folder itu nanti terdiri dari banyak kelas, dan kelas itu akan saling terhubung antara satu dengan yang lain dalam satu file eksekusi di bagian deployment nantinya. Nah, di sini sebagai deployment environment ya, jadi aplikasi Java itu ada dua ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa Java itu bisa berjalan di berbagai macam platform karena ada Java Virtual Machine-nya di situ. Nah, di dalam Java Virtual Machine itu ada yang namanya Java Runtime Environment atau JRE. Saat kita menginstal Java, kita juga akan disuruh menginstal Java Development Kit-nya atau JDK,
dan Java Runtime Environment-nya atau JRE. Jadi JDK itu untuk mendevelop aplikasi menggunakan bahasa Java, kemudian JRE itu adalah untuk menjalankan aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa Java. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, JRE itu nanti adalah kumpulan kelas-kelas yang siap dieksekusi dalam virtual machine. Jadi Java Virtual Machine itu digunakan untuk mengeksekusi aplikasi Java. Jadi memang semua hasil daripada Java itu tidak langsung dieksekusi oleh operation system atau oleh CPU, tapi di atas Java Virtual Machine-nya dulu, gitu ya, atau JVM. Nah, ini beberapa fitur Java yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya Java Virtual Machine. Jadi setiap device yang ada Java Virtual Machine-nya, berarti di dalamnya ada Java Runtime Environment-nya, itu bisa mengeksekusi semua aplikasi Java yang kalau bentuk executable-nya itu formatnya adalah .jar, ya, .jar. Kalau kita menggunakan Windows kan biasanya untuk menjalankan suatu program ada executable file-nya, yaitu .exe gitu ya. Nah, kalau di Java itu executable-nya adalah .jar, jar. Dan .jar itu nanti akan menjadi satu single file yang akan dieksekut, dan di dalamnya itu adalah hasil dari compiler yang tadinya mengcompile dari .java yang kita coding pakai Java itu menjadi .class gitu ya. Nah, jadi Java Virtual Machine itu di sini adalah suatu mesin virtual di mana nanti akan mengeksekusi Java tadi. Sehingga ketika dia adalah mesin virtual, mirip emulator jadinya. Dia tidak akan langsung mengeksekusi physical komputer kita. Jadi RAM-nya, prosesornya, hard disk-nya dia tidak akan langsung akses, tapi melalui suatu emulator. Dan emulator yang kita install itu dalam komputer pasti akan memiliki suatu resource virtual, di mana resource virtual itu diambil dari resource fisik yang ada pada komputer kita. Nah, di situ nanti akan dipakai untuk mengcompile dan menjalankan semua program Java. Jadi memang nanti kalau ada Java kalau ada komputer atau device ya, komputer atau apapun itu, di mana di dalamnya itu bisa menjalankan yang namanya Java Virtual Machine ini, maka dia akan pasti bisa menjalankan aplikasi berbasis Java, gitu ya. Nah, lalu ada garbage collection. Garbage collection itu seperti namanya, garbage itu sampah, gitu ya. Kalau collection itu berarti mengkoleksi sampah, gitu ya. Nah, artinya bukan dikoleksi disimpan, tapi garbage collection itu akan mengosongkan memori selama aplikasi Java itu digunakan. Nah, ini sebenarnya salah satu fitur andalan daripada Java. Sebelum ada bahasa Java, mungkin kita waktu dulu mengenal bahasa yang namanya Borland Delphi, di mana Borland Delphi itu menggunakan bahasa Pascal dalam mengimplementasikannya. Kemudian sekarang kita kenal ada yang namanya VB.NET, di mana VB itu Visual Basic, bahasa pemrograman yang diakuisisi oleh Microsoft. Sebelumnya namanya tidak menggunakan .NET ya, karena interpreternya sekarang menggunakan .NET, karena .NET itu adalah interpreter yang digunakan oleh Microsoft. Kalau dulu ada bahasa pemrograman visual yang namanya VB aja, VB 7, VB 6 kalau nggak salah yang terakhir, Visual Basic 6. Bahasanya adalah bahasa VB, gitu ya. Akhirnya diambil sama Microsoft. Nah, baik menggunakan VB 6 atau Delphi 7 tadi, atau Borland Delphi 7 itu sebenarnya ketika aplikasi dieksekusi, maka aplikasi itu akan tertampung di RAM dan akan selalu ada di situ. Apabila aplikasi itu kita close, RAM tadi tidak kosong, gitu ya. Jadi dia akan tetap ada menampung hasil dari executable program yang dibuat menggunakan bahasa Delphi atau bahasa VB tadi. Ketika kita eksekusi lagi atau kita jalankan lagi, maka memori akan bertambah. Semakin kita sering eksekusi, maka RAM kita nantinya akan penuh, di mana akan mencapai suatu ketika RAM penuh, komputer akan menjadi lemot dan bisa jadi komputer kita akan crash, gitu ya.
Nah, kalau Java tidak, ya. Jadi Java itu ketika program Java-nya tidak dieksekusi, maka dia akan mengosongkan memori tersebut. Atau misalnya ada penggunaan variabel yang nggak pernah dipakai sama sekali tapi dideklarasikan, maka nanti dia akan mengosongkan deklarasi tersebut untuk menghemat memori. Ya. Sehingga ketika kita akan coding menggunakan bahasa Java, kita tidak perlu berpikir bahwa ketika aplikasi ini dijalankan, kemudian mungkin di tengah jalan ada crash gitu ya di aplikasi kita, kemudian dia close sendiri atau force close, maka kita tinggal jalankan saja aplikasinya. Kita tidak perlu lagi untuk mendelete sampah dari file Java ini di memori. Nah, itu akan langsung dieksekusi oleh garbage collection ya. Nah, kalau yang versi VB dan DLP kemarin, mungkin kita tidak bisa langsung mengakses sampahnya di memori, sehingga untuk mendelete-nya pun nggak bisa, gitu ya. Dia tidak tampil di dalam task manager-nya Windows, ya. Itu adalah menggunakan Windows. Nah, kalau Java Garbage Collection ini nggak otomatis. Jadi dia akan membuang atribut yang hanya dideklarasikan, tidak pernah dipakai. Kemudian dia akan membuang semua memori ketika aplikasi Java ini ditutup, gitu ya. Dan dia tidak akan menyimpan memori sama sekali ketika memang Java ini tidak dipakai. Jadi kita nggak perlu memikirkan alokasi memori lagi. Jadi sebagai programmer kita tinggal coding aja menggunakan bahasa Java, tidak perlu dipikirkan lagi alokasi memorinya. Ya. Jadi kalau kita lagi bikin array gitu ya, atau kita lagi bikin apapun lah gitu ya di dalam bahasa itu, kita tidak perlu lagi memikirkan nanti kalau misalnya RAM saya penuh gitu ya, dan lain-lain itu nggak perlu lagi. Lalu berikutnya ada fitur yang lain yaitu code security. Jadi implementasi dari JRE itu akan mengubah tadi ya file yang .java menjadi .class. Nah, ketika file itu berubah menjadi .class, maka file itu tidak bisa dibaca lagi menggunakan editor apapun. Mau pakai notepad nggak bisa, mau pakai apapun nggak bisa, karena memang bentuknya sudah berubah menjadi file yang sudah dikompil. Ya, dan tinggal dieksekusi aja .class-nya. Jadi dia tidak akan bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kita coding menggunakan Java nih, kita codingnya kita bikin if, kita bikin for, ya kita bikin aplikasi seperti kalkulator lah gitu ya. Misalnya kita bikin aplikasi kalkulator, kita namakan kalkulator.java karena kita codingnya akan menggunakan bahasa Java. Ya, di situ ada if, di situ ada kelas gitu ya. Nanti di situ ada metode atau fungsi prosedur atau variabel yang kita sebut sebagai atribut nantinya gitu ya, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah compile, ya maka orang-orang tidak akan bisa membaca lagi isi file Java tadi. Jadi orang tidak bisa mencontek kode kita karena memang kodenya sudah berubah bentuknya, gitu ya. Tidak sama seperti yang programmer mengerti lah, gitu ya. Kalau PHP kan enggak waktu itu ya. Kalau PHP enggak. Kalau PHP kan kalau misalnya dia dibuka .php-nya kan sintaksnya jelas, kita bisa ubah gitu ya. HTML pun jelas gitu ya. Tapi kalau Java enggak. Kalau kita bikin .java, kita compile jadi .class, maka yang dieksekusi itu di .class-nya aja. Nah, .java tadi yang kita pakai untuk coding tadi itu bisa kita hapus atau kita pindahkan ke tempat lain sehingga nanti aplikasi yang berjalan itu ya .java aja, .class aja. Tidak perlu .java-nya, sehingga aplikasi yang kita buat itu tidak sembarangan orang bisa untuk memanipulasinya, gitu ya. Walaupun di zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mengembalikan .class itu menjadi kode Java. Walaupun memang tidak 100% bagus, tapi udah ada yang bisa. Ya. Tapi jangan khawatir, seiring berkembangnya waktu, pasti Java memperbarui versi aplikasinya, sehingga untuk coding di bahasa pemrograman Java versi terakhir itu tidak bisa dilakukan lagi. Nah, di sini ada class loader gitu ya. Mana tadi? Terlalu cepat. Ya. Ada class loader. Nah, di sini adalah aplikasi Java yang mengeksekusi semua kelas yang kita buat tadi. Kelas itu tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu. Di mana dari kelas-kelas yang tadi ada yang namanya satu buah main kelas atau kelas utama.
Bisa disebut sebagai main class atau bisa disebut sebagai driver, di mana fungsi driver itu adalah untuk menjalankan semua aplikasi yang kita buat menggunakan Java. Ya. Nah, class loader ini dia nanti akan dipakai di dalam suatu Java virtual machine dan akan membaca hasil yang sudah dikompil dari Java ke .class. Ya, lalu dia akan mengeksekusi file-file kelas ini dan dia akan menyusun urutan memorinya. Sehingga nanti optimalisasi daripada eksekusi yang kita buat menggunakan bahasa Java ini itu sangat oke sekali, ya. Terus dia nanti akan berjalan independen, dia tidak akan mengganggu aplikasi lain yang sedang berjalan di dalam operation system kita. Jadi dia nanti akan mengalokasikan memorinya sendiri. Dia akan berusaha untuk mengalokasikan setiap file Java yang dijalankan itu alamat memorinya itu dekat-dekat, ya. Jadi tidak terlalu jauh sehingga maksimal dia dalam mengeksekusi si aplikasinya. Kemudian ada bytecode verifier, ini adalah untuk mengecek fragment dari kode ilegal, artinya ketika misalnya kode kita disusupi oleh kode-kode yang tidak sesuai gitu ya, maka nanti di bytecode verifier ini bisa tahu, oh ini adalah kode yang disusupi, sehingga dia tidak akan bisa dieksekusi, gitu ya. Sehingga nanti memang akan terganggu akses objeknya dan objek tersebut tidak akan dieksekusi sehingga menyebabkan aplikasi kita error. Ya, jadi tidak akan bisa dieksekusi. Itu fungsi dari bytecode verifier. Nah, kalau kita mau coding menggunakan bahasa Java, maka ini adalah fase-fase yang akan kita lalui. Yang pertama, kita menggunakan editor, gitu ya. Di sini ya, kita lihat ada editor. Editor ini bisa menggunakan Notepad, ya, atau Notepad++, atau bisa menggunakan Eclipse untuk Java, atau yang biasa kita gunakan itu adalah NetBeans, ya. Java NetBeans, yaitu IDE, Integrated Development Environment, yang kita pakai untuk membuat aplikasi Java. Ya, anggap aja kita pakai Notepad deh, ya. Notepad seperti yang teman-teman ketahui aja, Notepad itu yang ini gitu ya, kita lihat Notepad. Nah, ini Notepad aja gini. Nah, Notepad ini. Nah, gitu ya. Ini adalah Notepad. Disebut dengan editor. Gitu ya. Kemudian kita membuat aplikasi Java. Kalau membuat aplikasi Java itu selalu didahului dengan kelas seperti ini. Ya, misalnya kelas kalkulator tadi. Jadi membuka dan menutupnya seperti ini ya, kurung buka, kurung tutup. Ya, ini algoritmanya aja ya. Kalau sintaksnya nanti dipelajari dengan detail di praktikum. Kemudian kita bikin di sini misalnya fungsi tambah, gitu ya. Berarti kita akan membuat suatu metode. Metode itu menggunakan void, ya. Kalau misalnya dia tidak return value. Tapi kalau dia mereturn suatu nilai, biasanya dia ada di depannya itu adalah tipe datanya. Contohnya int, itu adalah representasi dari integer. Fungsi tambah, di mana ada dua parameter misalnya ya, integer a, integer b. Lalu di sini ada kurung buka dan kurung tutup lagi seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini langsung kita return karena dia fungsi gitu ya, return a plus b. Nah, seperti ini. Dan ada titik koma. Kemudian kita membuat program utamanya di sini gitu ya. Program utamanya di sini, main program. Tapi nanti ini sintaksnya ada ya, public static void main string args, cuman nanti lebih detailnya akan dijelaskan di praktikum. Ini algoritmanya aja ya, ini main programnya. Nah, gini ya. Misalnya kita masukkan A, input pakai keyboard ya, tapi ini algoritma lagi ya, kembali ke algoritma. Kalau misalnya nanti akan input dari keyboard, kita akan import class scanner atau bisa pakai buffer reader. Ini anggap aja algoritmanya input A gitu ya, titik koma, input B, titik koma, lalu kita akan menampilkan hasilnya. Kalau pakai Java itu system.out.print ya, system
Kalau kemarin bahasa C kan pakai print, kalau ini sistem dot out gitu ya, dot out dot print. Nah, seperti ini. Yang kita tampilkan adalah kita panggil fungsi tambah gitu ya. Tambah A, B. Nah, kemudian kita ubah, ini kan Java gitu ya. Kita ubah namanya, ini kan kalau Notepad itu kan .txt. Kita ubah namanya menjadi .java. Gitu ya. Jadi ini anggap aja namanya hello.java gitu ya. Kalau kita mau cuman hello.java aja boleh lah, ini ganti hello, jangan kalkulator ya. Hello, saya L-nya 2. Nah, dia. Lalu kita simpan dengan format .java ekstensinya, gitu ya. Lalu kita eksekusi compilernya dulu. Jadi kita compile dulu .java tadi, sehingga nanti .java ini namanya akan berubah menjadi hello.class. Namanya sama-sama hello, tapi extensionnya yang tadinya Java yang bisa kita buka menggunakan Notepad akhirnya menjadi .class. Kalau .class kita tidak bisa buka menggunakan Notepad. Dan kita cukup lakukan satu kali. Gitu ya. Kemudian nanti Java akan mengeksekusi hello.class-nya, bukan hello.java-nya. Kalau saya nanti ubah-ubah di sini ya, sistem .out.print, misalnya saya gunakan apa gitu ya, saya tambahin apa di sini macam-macam. Kalau saya tidak compile, maka yang akan Java baca itu adalah file hello.class yang terakhir, bukan hello.class yang baru. Kalau saya ingin mengcompile hasil tambahan saya di bawah-bawah ini, maka harus saya compile lagi, kemudian saya jalankan lagi. Nah, itu kira-kira kalau kita coding menggunakan Java, gitu ya. Jadi kita butuh compile dulu, sehingga nanti .java akan berubah menjadi .class. Nah, kalau untuk membuat program, kita bisa menggunakan Java editor apapun atau editor apapun lah, termasuk Notepad, di mana memang pemrograman objek 1 itu akan kita laksanakan menggunakan Notepad gitu ya, atau menggunakan editor yang lain, nanti tergantung dari praktikum. Ya, kalau untuk prakteknya. Kalau untuk teorinya, kita gunakan editor kertas saja atau Notepad gitu ya. Nah, di sini akan ada file dengan extension .java. Kemudian kita compile aplikasinya, nanti yang akan mengeksekusi adalah Java compiler, di mana akan ada yang namanya .class nantinya. Di mana .class itu nanti terdiri dari bytecode ya, bilangan byte semua. Kemudian nanti akan menjalankan program. Nah, program akan dijalankan oleh Java Interpreter yang ada pada Java Virtual Machine, dan outputnya adalah berupa program yang dijalankan, yang kita buat nanti menggunakan bahasa Java, yang dieksekusi adalah yang .class tadi. Ya. Nah, ini urutan fasenya. Jadi compiler tadi ya, diinterpretasikan dalam bentuk bytecode. Nah, lalu di sini ada application Java Virtual Machine, lalu di sini operating system. Nah, ini juga sudah saya singgung di awal pertemuan tadi, bahwa aplikasi berbasis Java ini tidak dieksekusi langsung dari operation system, tapi menggunakan emulator dulu, di mana emulator itu kita sebut sebagai Java Virtual Machine gitu ya. Jadi dia menggunakan emulator, tidak langsung dieksekusi oleh operation system. Beda dengan bahasa PHP kemarin ya, kita punya server, maka langsung dieksekusi secara fisik oleh server. Kemudian kita punya bahasa C kemarin, walaupun C juga emulator yang kita pakai ya, tapi kalau kita gunakan komputer zaman dulu, yang bahasa C itu masih bisa dijalankan, seperti di Windows XP dulu ya, maka bahasa C itu langsung dieksekusi oleh CPU langsung. Kalau Java dia tidak langsung dieksekusi oleh CPU, tapi dieksekusinya oleh emulator, jadi dia berjalan di atas operation system, ya, bukan berjalan bersamaan dengan operation system. Karena bahasa-bahasa yang lain itu berjalan bersama dengan operation system, misalnya bahasa Python, ya itu berjalan bersama dengan operation system. Python, enggak, Python emulator ya, Python emulator juga kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini lebih detailnya ya daripada eksekusi bahasa Java. Jadi pertama editor dulu. Jadi tahap pertama itu adalah aplikasi dibuat menggunakan editor dan disimpan secara fisik
di dalam hard disk ya, dengan extend filenya adalah .java. Kemudian kita compile, dia akan membentuk file baru. Jadi bukan file Java berubah menjadi file .class, bukan, tapi dia akan membentuk file baru. Sehingga kalau kita coding dalam suatu folder, nama foldernya adalah program saya misalnya, di mana kita di situ membuat menggunakan bahasa Java, kita bikin file .java-nya. Kemudian ketika di-compile akan muncul file baru yang namanya sama tapi ekstensinya adalah .class. Jadi file baru ya, bukan file yang menimpa dari .java-nya, bukan. Nah, lalu dijalankan file kelas tadi, lalu diatur manajemen memorinya ya di sini. Jadi dalam RAM itu nanti akan diatur memorinya yang memang dia udah terdiri dari bytecodes ya di file kelasnya dan nggak bisa dibaca pakai editor manapun. Ya, kemudian nanti diverifikasi bytecode-nya apakah ini adalah aplikasi yang benar dibuat gitu ya, atau ada program yang disusupkan dan lain-lain. Kalau ternyata memang sudah diverifikasi itu yang benar dibuat, maka dieksekusilah program tadi oleh Java Virtual Machine. Ini adalah emulator gitu ya. Jadi mirip emulator ya Java Virtual Machine. Nah, jadi berasal dari Java Runtime Environment. Jadi di dalam Java Virtual Machine itu ada JRE di dalamnya. Salah, kebalik. Di dalam Java Runtime Environment, jadi pertama kita install yang namanya Java Runtime Environment. Setelah kita install, maka dia akan membentuk suatu aplikasi yang namanya Java Virtual Machine, gitu ya. Jadi di dalam Java Runtime Environment ada Java Virtual Machine. Ya, sehingga semua komputer, semua device yang ada, yang bisa diinstal ya Java Runtime Environment-nya, maka otomatis di dalamnya akan ada Java Virtual Machine dan bisa mengeksekusi aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Untuk executable Java sendiri adalah .jar ya. Jadi kita bisa membuat .execute-nya berupa jar nantinya. Nah, di sini ada beberapa keunggulan Java. Yang pertama, Java itu sudah berbasis GUI. Memang kalau bikin GUI menggunakan Java tanpa editor yang bagus, atau kalau saya sih lebih suka menyebutnya Integrated Development Environment atau IDE yang bagus, maka kita akan kesulitan membuat kode-kodenya. Nah, tapi kalau kita menggunakan editor yang cukup bagus, katakanlah nama editornya adalah NetBeans atau IDE-nya adalah NetBeans, maka membuat GUI itu tinggal di drag dan drop saja. Nah, itu adalah keunggulan pertamanya. Kemudian keunggulan kedua, dia memang pure untuk berorientasi objek. Mulai dari kita coding, itu adalah coding berorientasi objek, di mana desain kode yang kita bisa gunakan itu adalah berasal dari pemodelan berorientasi objek atau di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak biasanya. Nah, PPL itu di semester 4 nanti ya. Terus bisa dipakai untuk aplikasi web juga gitu ya. Jadi ya Java juga bisa dipakai untuk aplikasi web. Kalau front end-nya untuk web itu tetap pakai HTML, tapi back end-nya dia pakai Java ya, bukan PHP. Kemudian dia multi platform, artinya bisa berjalan di platform apapun, bisa berjalan di OS Android, di Windows, di Linux, di mana-mana gitu ya, platform manapun. Atau dia juga bisa berjalan di OS yang memang dibuat menggunakan bahasa Java, itu udah pasti bisa. Kemudian dari sisi security dia bagus banget ya, aman, nggak bisa diintip kodenya, nggak bisa dimanipulasi dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan pada aplikasi jaringan terdistribusi, ini yang saya sebutkan tadi, di pemrograman jaringan seperti Remote Method Invoke atau RMI atau Corba gitu ya. Corba itu juga aplikasi untuk remote. Jadi kalau remote itu contohnya kalau saya ingin mengakses komputer saya dari jarak jauh, kita menggunakan port remote ya. Kemudian dia mendukung software mission critical, artinya perlindungan sempurna untuk perangkat lunak. Dan yang terakhir itu dia mendukung multithread. Multithread itu berarti suatu perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa Java, dia bisa berjalan secara paralel
Jadi dia berjalannya bersama-sama, namun paralelnya itu tetap independen, dia tidak akan mengganggu satu dengan yang lain, yaitu namanya multithread. Nah, untuk Java sendiri, pemrograman objek dasar sendiri, mungkin kita nggak sampai multithread, namun nanti di bahasa pemrograman objek 2 gitu ya, kalau ini kan baru dasar. Nah, itu masih menggunakan Java nantinya, dan kita akan sampai ke bahasan GUI dan multithread. Kalau ini masih belum, gitu ya, kita belajar dasarnya dulu. Nah, untuk pemrograman berorientasi objek sendiri itu sebenarnya kita sebut sebagai pendekatan paradigma. Ya, paradigma itu berarti pendekatan lah, gitu ya. Memang pendekatan sih, gitu. Sehingga memang kita akan membuat satu program, di mana program itu nanti akan kita ambil dari suatu kehidupan nyata. Makanya dia berorientasi objek. Kalau tadi kita mau bikin kalkulator, maka kita harus membuat kelas kalkulator .java. Kalau kita mau membuat kucing, maka kita akan membuat kucing.java, di mana di dalamnya itu nanti ada atribut dan ada metodenya. Metode itu adalah behavior dari kucing itu. Atau tadi adalah fungsi tambah untuk kalkulator, maka itu adalah kita sebut sebagai behavior dari kalkulator. Ya, di mana behavior itu adalah implementasinya metode, fungsi atau prosedur gitu yang kita kenal. Oke, ini ada mission of the day gitu ya dari Bu Reski. Cuman untuk kelas karyawan ini kayaknya kita tidak usah lakukan ya untuk mission of the day-nya. Nah, jadi langsung saya skip aja. Oke, jadi di sini Bu Reski juga meminta untuk teman-teman menginstalasi Java gitu ya. Lalu tuliskan hello world. Ini juga nanti aja kita eksekusi saja ini di praktikum gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya kurang lebih untuk Java ya. Untuk materi selanjutnya mengenai bahasa pemrograman berorientasi objek Java, menulis sintaksnya dan lain-lain akan kita bahas di minggu depan. Itu saja mungkin video pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.